Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17 ayat 30. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Terimalah Yesus dan bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa pada saat Paulus menunggu Timotius dan Silas di Athena, hatinya atau hati Paulus sangat sedih karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Hal ini memotivasi Paulus tidak hanya bersedih, tetapi juga melakukan pemberitaan Injil atau pemberitaan firman. Pada saat ia memberitakan Injil, Tuhan pun membuka jalan baginya. Tanpa diduga, orang-orang Athena memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara kepada orang banyak di sidang Areopagus. Paulus menyambut kesempatan baik itu tanpa ragu-ragu, karena dia sudah siap sedia memberitakan Injil dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini, Paulus menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta dan Allah yang tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Hal itu dijelaskannya dengan mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Artinya melalui nats ini, Paulus menyatakan dengan berani bahwa orang-orang Athena sedang hidup di dalam kebodohan karena mereka masih menyembah berhala dan bukan Tuhan. Ini merupakan perkataan yang sangat berani, mengingat Athena adalah pusat intelektual yang begitu berpengaruh sejak abad ke-6 sesudah Masehi. Tetapi apa yang dikatakan Paulus sangat tepat. Sepandai apapun manusia dan semaju apapun budayanya, penolakan kepada Allah atau penyembahan berhala akan membawa mereka kepada kebodohan. Bagaimana mungkin seseorang takluk kepada apa yang dia sendiri ciptakan? Inilah kebodohan terbesar dari orang-orang Athena. Dan hal inilah yang pertama sekali yang mau dipertegas oleh Paulus kepada orang Athena. Di tengah-tengah kemajuan berpikir mereka, mereka tetaplah hanya sekumpulan orang-orang yang bertindak bodoh dengan menyembah berhala. Demikian hingga sekarang, sepintar apapun manusia, tetaplah dia orang bodoh bila ia mengabaikan Sang Pencipta. Orang-orang yang telah menerima pemeliharaannya, kasihnya, tetapi menolak Allah,
yang menjadi sumber itu semua. Orang-orang inilah yang disebut hidup di dalam kebodohan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya memang Allah membiarkan seluruh bangsa-bangsa mengambil jalan mereka masing-masing. Allah membiarkan mereka mempunyai berhala-berhala mereka masing-masing. Allah bahkan membiarkan bangsa-bangsa menerima berkat-Nya, pemeliharanya, dan segala kemurahannya tanpa sekalipun mengucap syukur kepada Dia. Tetapi Allah sekarang tidak lagi membiarkan bangsa-bangsa mengambil jalan mereka masing-masing. Allah memanggil mereka kembali melalui para hamba-Nya yang mengabarkan Injil Kristus kepada mereka. Hamba-hambanya seperti Paulus, inilah bukti dari Allah yang tidak lagi membiarkan, tetapi yang sekarang memanggil bangsa-bangsa kembali kepadanya. Jika dahulu Allah hanya memanggil Israel, satu dari sekian banyak bangsa di dunia, dan mengabaikan semua bangsa-bangsa lain, maka sekarang masa anugerah Allah bagi bangsa-bangsa lain seperti Allah beranugerah bagi Israel telah tiba. Sekarang Allah mengirim panggilan itu melalui para hamba-Nya yang mengabarkan berita Injil dan menyerukan kepada seluruh bangsa di dunia agar bertobat dan kembali kepada Dia. Yang mengambil jalan masing-masing harus kembali ke jalan Allah. Yang menyembah berhala harus meninggalkan semua berhala dan kembali hanya menyembah Allah melalui Kristus yang melayakkan mereka. Yang sebelumnya tidak tahu bersyukur, sekarang harus sujud menyembah Allah dengan penuh ucapan syukur atas kemurahan dan pemeliharaannya. Artinya, Allah sekarang memberikan anugerah panggilannya kepada bangsa-bangsa lain di dalam bentuk seruan pertobatan. Allah menyerukan pertobatan karena jika bangsa-bangsa tetap tidak mau bertobat dan kembali kepada Dia, maka Dia akan menghakimi mereka semua. Allah murah hati, tetapi tidak akan membiarkan manusia mempermainkan kemurahan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Melalui firman-Mu ini, Tuhan mengajak kami supaya kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah tangan penyertaan Tuhan yang tetap menyertai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.